berdiri. Panganjali. Om Swastiastu. Selamat pagi. Pagi. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Ada yang tidak masuk nggak hari ini? Mana dia Michael? Mana dia Michael? Oh, pulang kampung. Dia kemana? Oh, nggak ada bilang apa-apa. Siapa lagi yang ada? Ah? Novan. Oh iya, Putri dari kemarin nggak kelihatan ya? Ah? Novan. Oh ya, Novan katanya bilang sakit. Entahlah bener sakit apa nggak tahu Bu Guru. Oke. Hari ini kita akan belajar. Tapi sebelum kita belajar, kita akan seperti biasa ngapain? Ngapain? Doa dulu. Yuk. Teman-teman, mari kita berdoa dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, sudah doa, sudah ngabsen. Sekarang sebelum kita mulai pelajaran, kita akan bernyanyi. Oke, hari ini Bu Guru punya 2 nyanyian. Yang pertama adalah profil pelajar Pancasila, yang kedua adalah lagu Bibi Bibi Rangde. Oke, kita akan nyanyikan lagu itu. Nanti kalau kalian belum hafal lagunya, di videonya ada teksnya. Atau ikuti saja yang nyanyi di video itu, ya. Enter to Bluetooth. Enter power off. Iya. Oke, kita akan menyanyikan lagu. Yang pertama adalah profil pelajar Pancasila dulu ya. Mohon bernyanyi dengan semangat. Semangatnya kok gitu, semangat gitu. Kalian harus bernyanyi dengan semangat. Gitu, nah pagi-pagi. Bukalah matamu, saatnya meraih mimpimu. Arahkan pandangan ke depan, Tuhan kan menuntunmu. Sadarilah masa berganti, tantangan kan kita hadapi. Bergandeng tangan untuk negeri, era kita menanti berseri. Kita pelajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita pelajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Bersatu dalam perbedaan, dengarkan tangan dan menari. Singkirkan egomu, oh kawan, demi negeri ini. Jadilah generasi
tepuk tangan dulu. Oke, sebelum kita lanjutkan ke lagu yang kedua, Joshua, tolong tutup pintunya dong, kayaknya silau deh. Oke, terima kasih. Oke, kita akan lanjutkan ke lagu yang kedua. Ini lagunya, judulnya Bibi Bibi Rangde. Pernah dengar nggak? Bibi Bibi Rangde, apang tulos karyan Bibi. Bibi majauman, pasti pernah dengar. Pernah tapi nggak hafal. Ya. Bibi Bibi Rangde, apang tulos karyan Bibi. Bibi majauman, kelot kangin rumah nan gegeng lengser. Subajani keto tiang alat munyi, sesanganan kaon jajasirat ban bungan duren. Oke. Kenapa Bu Guru ngasih kalian lagu Bibi Bibi Rangde ini? Karena dalam bahasa Indonesia, Bibi Bibi Rangde itu secara keseluruhan artinya itu adalah tentang makanan. Bibi Rangde itu bukan dalam artian Rangde yang serem itu ya, tapi bibi yang sudah ibu-ibu yang sudah janda, Bibi Bibi Rangde itu maksudnya. Nah, dalam lagunya itu diceritakan yang nyanyi ini nanya sama bibinya itu, "Bibi, kamu udah makan belum?" gitu. Sama kayak pertanyaannya Bu Guru hari ini, kalian udah sarapan belum? Belum. Siapa yang sudah sarapan? Tadi Sylvia sarapannya apa? Nasi apa? Kan nasi banyak macamnya, nasi kuning. Oh, nasi kuning. Lagi yang sudah sarapan, Arista? Nasi sama nugget katanya. Yang lainnya? Kalisa apa? Roti. Ada yang lainnya? Andika biasanya yang paling rajin sarapan? Air putih. Sarapan namanya itu dah. Dua aja, Bu. Saya minum air putih dua apa ya? 2 gelas. Woi. Kenyang. Seharusnya katanya Andika sebenarnya dia menerapkan hidup sehat sebenarnya. Seharusnya begitu kamu bangun, minumlah dulu 2 gelas air hangat supaya perutmu itu nggak kedinginan perutnya. Kan selama kamu tidur itu tidak ada proses yang istirahat kan tubuhmu. Sekarang begitu kamu mau mulai akan beraktivitas, kamu harus memulainya dengan minum air hangat. Jangan langsung minum susu. Kalau kamu minum susu, perutmu kosong, malah bisa sakit perutmu. Gitu. Ya itu dah air biasa. Oke lah, kalau nggak bisa air hangat, air biasa lah. Jangan air dingin langsung ya. Kalau air dingin kram perutmu nanti. Iya, kan air biasa namanya. Dah, oke. Kalau kalian lapar, tinggal pergi ke dapur atau minta sama ibunya, "Mama, lapar, Ibu, lapar." Gitu kan? Kalau kira-kira hewan, gimana caranya dia nyari makan? Berburu, betul. Lagi. Nyari makanan yang tersisa bisa. Dikasih makan semua orang. Nah,
Kalau kalian dan hewan tentu saja bisa bergerak. Bisa gerak nggak? Bisa. Coba sekarang bayangkan tumbuhan. Kira-kira dia itu makan nggak sih tumbuhan itu? Makan. Siapa yang bilang tumbuhan nggak makan? Ayo. Karena makanannya air minum. Setiap tumbuhan itu termasuk makhluk hidup tidak? Oke, karena tumbuhan termasuk makhluk hidup, dia juga harus makan. Tapi caranya dia makan sedikit berbeda dengan kalian. Kalau kalian makan dimasain sama ibu bapaknya, atau dimasain sama dagangnya, tumbuhan itu dia memasak makanannya sendiri di dalam tubuhnya. Kalau kalian bisa tidak masak sendiri di tubuhmu, di dalam tubuh bisa nggak? Nggak bisa. Tapi kalau tumbuhan itu dia melakukan proses memasak dan memakan di dalam tubuhnya. Sudah? Hari ini kita akan belajar itu tentang proses pembuatan makanan pada tumbuhan, atau bahasa kerennya disebut dengan fotosintesis. Kayaknya kelas 3 itu harusnya udah pernah diajarin sama bu gurunya ya. Ya paling nggak kalian pernah dengar deh fotosintesis itu apa. Hari ini kita akan belajar lebih lanjut tentang proses fotosintesis. Oke, bu guru akan putarkan video terlebih dahulu. Silahkan keluarkan buku tulis dan alat tulisnya. Di video ini kalian akan melihat proses fotosintesis yang terjadi pada tumbuhan. Jadi, jika ada beberapa hal yang kalian tidak mengerti atau kalian anggap penting, silahkan dicatat. Nanti kita akan ada sesi tanya jawab untuk dari videonya ini. Sudah? Siap? Guys, sudah siap, guys? Sudah? Oke. Halo adik-adik, bagaimana kabar kalian? Semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan dan juga semangat dalam menuntut ilmu. Pada video sebelumnya, kalian sudah belajar bagian-bagian tumbuhan serta dengan fungsinya. Pada video kali ini, kita akan belajar tentang proses fotosintesis pada tumbuhan. Wah, apakah kalian tahu kita sedang berada di mana? Ya, benar. Kita sedang berada di hutan. Wah, pohonnya sangat besar dan rimbun. Tentunya, udara di sini juga sangat sejuk. Apakah kalian tahu bahwa Indonesia memiliki hutan yang sangat banyak? Dari beribu-ribu pulau di Indonesia, tersebar pula hutan-hutan di Indonesia dari Sabang hingga Merauke. Karena inilah yang menjadikan Indonesia sebagai negara yang memiliki hutan terluas ketiga di dunia. Selain itu, Indonesia juga dijuluki sebagai salah satu negara yang menjadi paru-paru dunia. Lalu, kenapa dengan banyaknya hutan dan pepohonan dapat menunjang kelangsungan hidup di muka bumi ini? Untuk menjawab pertanyaan itu, yuk kita belajar bersama-sama mengenai proses fotosintesis pada tumbuhan. Tumbuhan tidak dapat makan seperti yang manusia lakukan, contohnya makan bakso, soto, ataupun pizza yang kalian sukai. Tumbuhan memiliki sistem pencernaan yang berbeda dengan manusia ataupun hewan yang memiliki mulut, rambut, atau sistem pencernaan yang lain. Tumbuhan dapat membuat makanannya sendiri dengan bantuan energi matahari. Lalu, apa saja bahan-bahan yang diperlukan tumbuhan untuk memasak makanannya?
Tumbuhan memasak makanannya sendiri dengan menggunakan air, karbon dioksida, dan energi cahaya matahari. Akar pada tumbuhan yang berfungsi menyerap air dan mineral dari dalam tanah diangkut melalui batang hingga sampai ke daun. Pada daun inilah terjadi proses memasak makanan. Kemudian ada karbon dioksida. Karbon dioksida menjadi salah satu bahan yang penting dalam pembuatan makanan. Karbon dioksida banyak dikeluarkan oleh manusia dan hewan yang kemudian diserap oleh daun melalui pori-pori. Pori-pori kecil yang ada di daun inilah yang disebut dengan stomata. Stomata ini terletak pada bawah daun. Di dalam daun juga terdapat zat hijau daun atau yang disebut dengan klorofil. Klorofil ini berfungsi untuk menangkap sinar matahari, kemudian menggunakannya untuk mengubah air dan karbon dioksida menjadi zat gula dan oksigen. Proses inilah yang disebut dengan proses fotosintesis. Hasil dari proses fotosintesis ini adalah zat gula dan oksigen. Zat gula digunakan oleh tumbuhan untuk memenuhi kebutuhan makanan pada tumbuhan. Lalu, oksigen akan disebarkan ke udara bebas melalui stomata, dan udara tersebutlah yang biasa kita hirup setiap waktu. Sekarang kita sudah tahu bagaimana proses fotosintesis pada tumbuhan yang mempunyai peran sangat penting bagi keberlangsungan hidup manusia dan juga hewan. Oke. Tadi kalian sudah nonton videonya kan? Secara garis besar, fotosintesis itu pengertiannya adalah, coba dikerasin Sylvia suaranya. Cara tumbuhan untuk membuat makanan. Cara tumbuhan untuk membuat makanan. Ada jawaban yang lain? Jawabannya Sylvia itu hampir betul, tapi proses fotosintesis itu bukan caranya, tapi proses pembuatan makanan pada tumbuhan. Tadi di video itu kan sudah diterangkan berbagai macam hal yang diperlukan oleh tumbuhan untuk melakukan proses fotosintesis. Di sana ada karbon dioksida, ada klorofil, ada cahaya matahari, ada air, ada stomata, betul. Habis itu ada apa lagi? Ya, klorofil udah tadi. Karbon dioksida, ya. Kalau oksigen itu? Nah, sekarang kira-kira dari video yang sudah kalian simak, ada yang mau bertanya atau ada yang kurang jelas tentang kata-kata yang ada di sana? Laksmi dulu deh. Oksigen itu adalah apa? Ayo, ada yang tahu apa oksigen itu? Udara yang dihirup oleh manusia. Itu namanya adalah oksigen. Sudah? Oksigen itu adalah salah satu hasil dari fotosintesis. Tadi kan ada disebutin dua. Ada namanya zat gula, ada namanya oksigen. Oksigen itu adalah hasil dari proses fotosintesis yang diperlukan oleh manusia dan hewan. Betul. Ada lagi? Nata. Stomata. Tadi lihat nggak gambar yang gini-gini tuh?
Yang kayak mulut tuh. Stomata itu adalah salah satu bagian dari daun yang berfungsi untuk menyerap karbon dioksida dan mengeluarkan oksigen. Fungsi stomata itu beda, kebalik sama fungsi hidung kalian. Kalau kalian bernafas menyerap oksigen dan mengeluarkannya adalah karbon dioksida. Kalau stomata itu dia napas menyerap karbon dioksida tapi mengeluarkan oksigen. Itu fungsinya. Karena tadi stomata itu kayak mulut kan bentuknya, gini-gini dia. Jadi stomata itu bisa juga disebut dengan mulut daun. Stomata itu letaknya di belakang daun. Kan ada bagian yang kasar-kasar itu di belakang daun tuh. Nah, itu di sana letak stomata. Itu stomata aja isinya semuanya. Semuanya. Tapi nggak kelihatan. Ya. Ada yang mau nanya lagi? Oke, Andika dulu. Apa itu karbon dioksida, Bu? Karbon dioksida tadi apa? Udah Bu Guru jelasin? Coba Reza kerasin suaranya. Udara yang dikeluarkan oleh manusia dan hewan. Itu karbon dioksida. Ingat ya, jangan kebalik sama karbon dioksida dan oksigen. Kalau biasanya di buku itu oksigen dan karbon dioksida itu pasti disingkat. Oksigen menjadi O2, karbon dioksida menjadi CO2. Jangan sampai kebalik antara CO2 dan O2. Pengalaman kakak kelas kalian yang kemarin itu, kalau Bu Guru nanya, oksigen itu apa ya? CO2 Bu Guru. Ingetin aja, kalau sudah dia karbon dioksida, berarti depannya itu pasti C. Karena tulisan Latinnya itu karbon dioksida itulah karbon dioksida. Kalau oksigen tulisannya biasa, tetap oksigen. Jadi kalau sudah C berarti dia karbon dioksida. Kalau O saja berarti dia oksigen. Nah, Rani mau nanya kayaknya dari tadi. Klorofil itu apa, Bu? Klorofil. Halo yo, klorofil apa? Klorofil adalah klorofil itu adalah seperti katanya Kalisa tadi, meskipun suaranya bisik-bisik, adalah pemberi warna hijau pada daun atau biasanya disebut dengan zat hijau daun. Zat hijau daun ini sangat berperan penting dalam proses fotosintesis. Gunanya adalah untuk menyerap sinar matahari. Kalau sudah Bu Guru gini-gini, berarti sinar matahari di atas. Kalau dia air itu, siapa tugasnya menyerap air? Akar. Karena air itu kan ada di dalam tanah. Gitu. Jadi dia diserap airnya dari tanah oleh akar. Gitu. Sudah? Oke. Silahkan bentuk kelompok. Sudah ketemu kelompoknya? Ya. Sudah? Oke. Hari ini kita akan membuat percobaan sederhana. Kalian yang duduk di depan pasti lihat ada toples kan di depan nih. Oke.
kita akan buat percobaan sederhana. Oke, sebelum kalian mulai melakukan kegiatan, mohon didengar dulu sebentar. Bu Guru akan kasih kalian kertas. Sama seperti sebelumnya, kertas ini mohon diisi nama kelompok kalian dulu. Jadi mohon namanya jangan aneh-aneh kayak kemarin 4 sahabat monyet gitu. Ya, normal-normal aja buat nama kelompok. Habis itu nama anggota kelompoknya ditulis di sini. Alat dan bahannya nanti kalian tulis tempat bening dan air dan daun segar. Langkah pengerjaannya sekarang Bu Guru akan jelaskan. Nanti langkah pengerjaannya silakan karang sesuai dengan kata-kata kalian sendiri. Pertama, setiap kelompok Bu Guru akan bagikan 1 buah wadah ini. Sudah? Setelah itu 2 perwakilan kelompok silahkan keluar ke halaman. Jangan sekarang, sabar. 2 perwakilan kelompok silahkan keluar ke halaman. Sudah? Dengarkan masing-masing anggota kelompok itu ada tugasnya. 1 anggota silahkan isi air ini sampai setengah wadah. Sudah? Dan yang lagi 1, tugas kalian adalah cari daun yang masih segar. Setelah kalian cari daun yang masih segar, silahkan masukkan daunnya ke dalam toples yang sudah berisi air. Habis itu silahkan taruh dia di bawah sinar matahari. Jangan sampai tidak kena matahari. Sudah jelas? Pertama, ambil dulu air, isi setengah setengah wadahnya ini. Habis itu yang lagi satunya nyari daun apapun itu boleh, petik 1 yang penting dia segar. Jangan daun yang udah hampir layu dipetik. Sudah? Bu Guru udah minta izin kok sama Pak Kepala Sekolah sama Pak Made biar bisa kalian metik 1 helai daun. Kalian kan cuma 5 kelompok, berarti cuma 5 helai daun. Tapi daunnya bisa yang mana aja ya, bisa kalian petik. Udah? Habis itu dimasukin daunnya ke dalam toplesnya ini, usahakan kerendam daunnya semua. Sudah? Habis itu taruh di bawah sinar matahari. Harus dilihat sinar mataharinya di mana. Sudah? Sudah jelas? Dan yang lagi 2 yang berada di dalam kelas mohon diisi ini. Karena 1 kelompok Bu Guru berikan 2 kertas. Jadi kalian silahkan tulis nama kelompoknya, nama anggota kelompoknya, alat dan bahan, dan langkah pengerjaannya dulu. Yang di belakangnya nanti baru bisa kalian buat setelah kalian selesai praktek. Sudah? Mengerti? Oke. Perwakilan kelompok 2 orang yang akan keluar, silahkan maju ke depan. Cukup dong, kan Bu Guru udah hitung. 2, 3, 4.
Oke, tadi kalian sudah melakukan eksperimen sederhana, tapi kebetulan eksperimennya itu harus ditunggu dulu selama 15 sampai 20 menit. Jadi selama kita menunggu, kita akan nonton video dulu. Bu Guru punya 2 video. Bu Guru akan minta kalian masing-masing video itu berpendapat untuk 2 orang. Jadi nanti kalau kalian punya pendapat, mohon angkat tangannya dan berikan pendapat kalian. Jangan malu-malu kalau pendapat itu tidak ada yang salah. Kan itu menurut kalian. Ya kan? Oke? Oke? Mohon konsentrasi dulu, terutama yang duduk di pojok-pojok, yang dekat sama kipas angin. Udah dia meler dekat kipas angin pula. Sudah? Yang duduknya masih memunggungi papan tulis, silahkan hadap depan. Teman-teman, berjumpa lagi di channel Makian Kids. Kali ini kita akan melihat tokoh bagi kehidupan. Menanamkan rasa cinta kepada lingkungan dan dapat menumbuhkan orang kecil. Salah satunya dengan menanam pohon. Dengan menanam pohon, maka udara yang hidup bisa tetap bersih. Ketersediaan air tanah akan tetap terjaga, dan pohon dapat menjaga kita dari berbagai bencana, seperti bencana banjir dan juga longsor. Maka dari itu, sangat penting bagi kita untuk belajar cinta terhadap lingkungan ini. Begini beberapa manfaat dari pohon. Yang pertama, pepohonan mencegah perubahan iklim. Kelebihan karbon dioksida efek serta sebagai pemicu terjadinya perubahan iklim. Hal tersebut disebabkan oleh banyak faktor, di antaranya polusi udara. Dengan adanya pepohonan, maka CO2 tersebut akan diserap dan disimpan. Kemudian pohon akan menghasilkan oksigen yang nantinya akan dikeluarkan ke udara. Yang kedua, pepohonan menghasilkan oksigen. Terbayang ya, jika di dunia ini tidak lagi ada pohon, maka udara yang akan kita rasakan pasti terasa sangat panas. Selain itu, udara yang kita hirup pasti kita akan cium sekarang. Nah, untuk manfaat pohon yang satu ini tidak bisa dipandang sebelah mata. Karena pepohonan menghasilkan oksigen atau O2, yang mana hubungannya oksigen merupakan sumber nafas kehidupan kita. Jadi sudah sepantasnya jika kita berkewajiban untuk menjaga pohon. Yang ketiga, pohon menjadi tempat berlindung berbagai makhluk hidup. Di antaranya ada beberapa hewan yang dijadikan pohon sebagai rumah mereka. Contohnya seperti apa? Mereka membangun sarangnya di atas pohon. Bukan hanya tempat yang menyenangkan, tetapi kita juga mengirimkan makanan mereka di atas pohon. Selain itu, burung pun membuat sarang mereka di atas pohon. Tujuannya agar bisa memakan berkecil makanan mereka yang dilanjutkan walian. Yang keempat, pohon sebagai penghasil makanan.
sudah tahu ya teman-teman, makanan yang dihasilkan oleh pohon sudah pasti golongan besar yang biasa dimakan oleh manusia dan hewan. Akan tetapi perlu teman-teman ketahui, makanan yang dihasilkan oleh pohon bukan hanya buah-buahan, melainkan daunan jagung dapat menjadi sumber makanan bagi hewan. Contohnya seperti jerapah. Selanjutnya yang kelima, pohon membersihkan udara. Pohon dapat menyerap bau dan gas polusi seperti nitrogen oksida, dioksida, dan ozon. Pohon akan menjaring partikulat yang keluar dari udara dengan menahannya di daun dan juga batangnya. Yang keenam, pohon untuk obat-obatan. Di antara teman-teman mungkin ada yang pernah mendengar yang biasa disebut dengan ramuan herbal. Jadi ramuan herbal ini adalah obat alami yang berasal dari alam. Beberapa jenis pohon dapat diambil daun atau kulitnya untuk diolah menjadi obat-obatan. Yang ketujuh, pohon baik untuk kesehatan mental. Alam atau pepohonan merupakan lambang dari relaksasi atau ketenangan. Pemandangan alam dapat menimbulkan rasa stres dan penyakit secara psikologis pada diri manusia. Jadi daripada teman-teman pergi ke mall, lebih baik perbanyak main di alam ya. Yang kedelapan, pohon sebagai penyedia kayu. Nah, yang kedelapan ini merupakan sumber kehidupan, akan tetapi dapat menjadi sumber masalah juga. Karena dengan adanya kayu, manusia dapat membangun rumah, membuat kertas, membuat tisu, membuat ruang bisnis yang menguntungkan, dan masih banyak lagi. Semua itu untuk melakukan sekaligus kepentingan manusia. Akan tetapi, terkadang manusia terlalu egois dan serakah dalam memanfaatkannya. Contohnya, sudah banyak hutan yang habis karena ulah manusia yang tidak bertanggung jawab. Mereka hanya bisa menebang pohon tanpa menanamnya kembali. Pohon merupakan salah satu sumber kehidupan bagi manusia dan juga hewan. Setelah mengenal manfaat dari pohon, yang berharap teman-teman semua dapat ikut serta dalam menjaga kelestarian alam kita, terutama pepohonan yang berada di sekitar tempat tinggal teman-teman. Semoga videonya bermanfaat untuk teman-teman semua. Oke. Tadi kalian sudah nonton tentang manfaat pohon bagi kehidupan manusia. Kalau tidak salah, di sana sudah disebutkan ada 8 manfaat pohon bagi kehidupan manusia. Dan yang salah satunya adalah pohon itu dapat menjadi obat untuk yang memiliki sakit psikologis. Tahu nggak sakit psikologis itu apa? Kayak stres. Kan ada tuh yang sekarang tiba-tiba dia nggak ada kenapa-kenapa, tiba-tiba bunuh diri. Nah, dengar nggak itu? Nah, habis itu ada yang galau gara-gara putus cinta, tiba-tiba aku jadi sad boy, aku jadi sad girl. Nah, tuh udah. Tadi di videonya kan kalian, daripada kalian main ke mall, silakan perbanyaklah, mainlah keluar. Dan keluar itu maksudnya keluar
ke halaman kah, atau ke taman kah, atau ke jalan-jalan ke mana gitu, pokoknya yang ada banyak pohon-pohonnya. Atau daripada kalian sampai rumah cuman duduk main HP, nonton TikTok, main game, mending kayaknya kalian jalan-jalan lihat pepohonan. Tapi masalahnya bukan banyak bahaya sih, Handika. Oh, ada ularnya. Oke. Ya sih, salah satu bahayanya pasti ada ularnya. Tapi sekarang coba aja lihat di halaman sekolah kalian. Kira-kira banyak nggak pohonnya? Banyak. Tapi meskipun pohonnya itu banyak, kalau di kelas kita tidak dibantu dengan kipas angin, amat sangat panas. Karena pohon-pohon perindangnya itu sebenarnya sedikit. Pohon-pohon perindang itu yang kayak pohon mangga, di bawah pohon mangga kan rindang tuh. Tuh. Kalau kayaknya kalian nggak tahu deh, di depan ruang guru, pernah lihat nggak? Ada pohon mangga besar. Tahu nggak kalian? Tahu. Nah, itu pohon mangga yang besar itu, Bu Guru nggak tahu kenapa bisa ditebang. Tapi dulu pohonnya itu rindang sekali. Habis itu buahnya banyak. Tapi buahnya di bawah-bawah gitu loh. Udah gede-gede, buahnya di bawah, gampang ngambil. Gitu kalau dulu. Jadi, kalau setiap hari lagi musim mangga, mangganya itu bisa dipakai untuk satu sekolah. Serius. Kakak-kakak kelas kalian yang terdahulu itu bisa cuman bilang gini aja, Bu Guru boleh nggak ngambil mangganya? Boleh. Tiba-tiba mereka bawa cabai. Ya, rujaan mereka di kelas. Kalau sekarang ada sih pohon mangga yang di sana, di gedung yang dirobohin itu, tapi kan nggak ada buahnya karena mangganya udah tua. Nggak bisa lah, harus diganti, baru bisa dimudahkan lagi. Ya. Oke, sekarang Bu Guru minta pendapat kalian. Apa sih yang kalian lihat dari video yang sudah kalian saksikan tadi? Ada pohon. Apa? Ada pohon. Ada pohon. Oke. Yang lainnya? Ada hewan. Ada hewan. Oke, yang lainnya? Ada manusia. Ada manusia kepanasan tadi. Ya, betul. Ada bumi. Ada? Bumi. Ada bumi. Ada rumah. Ada rumah. Kenapa di sana ada buminya? Ini masih ada kan di depan gambarnya bumi. Kenapa ada buminya? Karena kita tinggal di bumi. Karena kita tinggal di bumi. Habis itu, kira-kira apa hubungannya pohon sama bumi? Kalau nggak ada pohon nggak bisa hidup. Nah, kalau tidak ada pohon tidak akan bisa hidup. Karena pohon itu banyak sekali manfaatnya. Salah satunya bisa katanya dipakai selain untuk penyembuh sakit psikologis, bisa dipakai untuk obat herbal. Kalian pasti pernah dengar yang kulit manggis kini ada ekstraknya. Pernah nggak dengar? Nah, itu adalah salah satu manfaat dari pohon. Apa, Andika? Iya, Bu, soalnya kalau pohon itu bisa ngilangin stres. Saya kan pernah tuh lost trick 20 kali. Mimi, lost trick itu apa ya? Kira-kira Bu nggak ngerti loh. Kalah 20 kali. Oh, kalah. Oke. Saya manjat pohon langsung hilang. Dengerin Andika lagi curhat dia. Ulang-ulang katanya Andika, gimana Kan curhatannya? gini, waktu itu kan pernah main ML tuh. Lagi main rank kan tuh. Kalah 20 kali. Balik ke rank awal. Saya kan jadinya kan kayak males gitu kan main. Agak stres gitu. Mending manjat pohon, jadinya hilang deh stresnya. Oh, katanya Andika gara-gara dia manjat pohon hilang stresnya ya. Berarti Andika setipe sama 4 sekawan monyet yang kemarin itu. 4 apa? Oh, 4 sahabat monyet yang kemarin itu. Berarti 4 sahabat monyet yang kemarin tipenya juga gitu. Kalau dia lagi
putus cinta. Kelas 4 udah pernah pacaran belum ya? Kayaknya ada yang udah deh. Biasanya nunjuk-nunjuk itu udah pacaran biasanya. Oh gitu. Oke. Oke, sudah. Oh, tadi di sana juga udah ngomongin cinta-cintaan, aing semangatnya. Tadi di videonya itu ada juga pohon itu adalah sebagai sumber makanan bagi hewan dan juga manusia. Kira-kira bagian pohon mana yang bisa kalian makan? Buahnya. Daunnya. Sayur kan? Iya, pohon kan? Betul. Kayunya bisa menjadi obat. Akar diamain. Oh iya, bisa. Ah? Bunga ada bunga yang bisa dimakan. Jadi bukan Kalian pernah lihat bunga telang nggak? Yang bunganya warna ungu itu? Kalau itu dijadiin teh enak katanya. Ya bisa. Oh ya, bunga melati. Kalian pernah minum teh melati nggak? Ada. Ada di Rio. Ya ada. Nah, itu bunga melati itu diambil aromanya lalu dicampur dengan teh, jadilah dia teh melati. Gitu. Dah? Oke, kita akan lanjutkan. Bu Guru punya video lagi satu. Videonya tentang ini videonya tentang manfaat fotosintesis bagi kehidupan manusia.
Oke, itu tadi videonya singkat, tapi intinya sebenarnya videonya sama seperti video yang di awal kemarin. Di video yang nomor 2 tadi. Tentang fungsi proses fotosintesis bagi kehidupan manusia. Bu Guru ingin kalian memberikan pendapat. Rani, kira-kira apa yang akan terjadi jika tidak ada proses fotosintesis? Angkat tangannya, biasakan kalau mau ngomong silakan angkat tangannya. Apa kira-kira Kalisa? Tidak ada oksigennya. Coba ulang lagi sekali. Tidak ada oksigen. Katanya Kalisa tidak ada oksigen. Lagi? Tidak ada kehidupan. Apa? Tak ada kehidupan. Tidak ada kehidupan katanya Dika. Tidak ada makanan. Apa? Tidak ada makanan. Tidak ada makanan. Yang lainnya? Tidak ada apa? Oksigen. Oksigen. Betul? Dia tidak bisa bernapas. Manusia? Tidak bisa bernapas. Manusia tidak bisa bernafas. Betul. Betul sekali. Kalau tidak ada tumbuhan di sekitar kalian, satu, kalian tidak bisa bernafas. Otomatis karena penghasil oksigennya berkurang, nafas kalian juga akan menjadi tersendat-sendat. Sudah kayak orang sesak napas, tapi sebenarnya kalian nggak sesak napas. Tuh. Habis itu yang kedua, makanan kalian kurang. Kan tidak mungkin kalian makan daging aja kan? Tapi kalau kalian makan daging aja, tidak ada tumbuhan, kira-kira hewannya itu ada nggak? Jadi tumbuhan itu selain disebut sebagai paru-paru dunia, tumbuhan itu juga disebut sebagai nenek moyangnya manusia dan hewan. Kalian tahu kenapa? Iya, karena kalau tidak ada pohon, manusia dan hewan tidak bisa hidup. Gitu. Oke, kayaknya percobaan yang di luar udah boleh diambil deh. Dulu. Perwakilan satu kelompok. Satu aja. Silakan ambil percobaannya. Cewek-cewek semua. Kuat. Sok enak dah jadi sok. Oke, udah ambil hasil percobaannya? Gimana, ada perubahan nggak hasil percobaannya? Ada. Siapa yang ada perubahan? Coba angkat tangan dulu. Oke, ini lagi 2 kelompoknya. Gimana kasusnya? Ada. Kok nggak ada? Nggak tahu. Yang ada perubahan tuh tadi gimana? Oh, ada gelembung-gelembungnya. Berarti semuanya ada gelembung-gelembungnya? Ada. Nah, kenapa bisa ada gelembung-gelembungnya itu ya? Karena sinar matahari. Sekarang, Guru nyuruh kalian bawa HP kan kemarin? Silahkan keluarkan HP-nya, silahkan cari di Google kira-kira apa yang menyebabkan gelembung-gelembung yang ada di dalam percobaan kalian itu. Dan kalau 2 kelompok yang katanya tidak ada gelembung-gelembungnya, cari juga kenapa tidak ada gelembung di sana. Apa penyebabnya? Silahkan cari sendiri. Nanti sesudah kalian mendapatkan hasilnya, silahkan tulis
di sini, di belakangnya. Kan ada 3 pertanyaan tuh. Apa yang terjadi pada percobaanmu tersebut? Tulislah pendapatmu mengapa hal tersebut bisa terjadi. Habis itu di nomor 3, silahkan gambar hasil dari eksperimen yang kalian lakukan. Jika tidak ada gelembungnya, silahkan digambar tidak ada gelembungnya. Jika ada gelembungnya, mohon digambar gelembung-gelembungnya dengan jelas. Sudah? Sylvia bilang, itu apa? Wah, itu di daunnya? Ya, nggak di daun, di bawahnya. Tuh, lihat. Kamu presentasi yang berhasil, kamu presentasi yang nggak berhasil. Yang kamu tulis yang tadi kamu kasih tahu di belakang. Oke, sudah selesai kan? Sudah selesai? Oke, Bu Guru akan minta 2 kelompok untuk presentasi. Tadi kayaknya ada 3 kelompok yang berhasil dan ada 2 kelompok yang tidak berhasil. Bukan gagal, tapi belum berhasil. Coba lagi. Nanti. Sudah? Bu Guru akan tunjuk kelompok yang akan presentasi karena waktu kita mepet. Yang pertama presentasi adalah kelompok 1, kelompoknya Resya. Dan lagi 1 yang presentasi adalah kelompoknya Anggun. Sudah? Silahkan maju dulu kelompoknya Resya. Silahkan presentasikan hasil kerja kalian tadi. Berarti gini Pak ya? Langsung ya. Saya akan menampilkan hasil percobaan tentang terjadinya proses fotosintesis. Tunggu dulu. Yang lainnya, mohon didengarkan Resya. Sudah? Sudah Resya, silakan. Saya akan menampilkan hasil percobaan tentang terjadinya fotosintesis. Saya dari kelompok Gurita. Nama anggota kelompok Azizah, Laksmi, Resya, Sylvia. Alat dan bahan: tempat bening, air, daun, dan sinar matahari. Langkah pengerjaan: masukkan air ke dalam wadah, setengah wadah. Setelah itu masukkan daun ke dalam air dan usahakan daunnya tenggelam dan diamkan di bawah sinar matahari. Apa yang terjadi pada percobaan tersebut? Ada gelembung-gelembung kecil pada atas dan bawah daun. Tulislah pendapatmu mengapa hal tersebut bisa terjadi. Karena meskipun daun dipetik, proses fotosintesis tetap terjadi. Ditunjukin gambarnya, ditunjukin sama teman-temannya. Ini gambar yang ada dari hasil eksperimen kelompoknya Resya. Ada yang sama nggak kira-kira gini bentukan? Itu yang itu gambarnya di situ Bu sebenarnya Bu. Ya nggak apa-apa, nggak salah. Kelompoknya Jovita ada gelembung-gelembungnya nggak?
Ya, tapi ada nggak di hasil percobaannya tadi? Ada. Oke, kelompoknya Bung Rate? Ada gelembung-gelembungnya. Oke, berarti kelompoknya Risma ada nggak? Ada dikit. Hah? Ada dikit. Tapi dikit. Oke, nggak salah. Sudah? Inilah hasil dari percobaan kelompoknya Resya. Dah, silakan berikan tepuk tangan dulu untuk kelompoknya Resya. Selanjutnya, yang kedua. Kan Bu Guru kasih kalian bawa HP. Tapi HP-nya itu mohon dimanfaatkan untuk belajar saja. Jangan sampai ada foto aib teman. Nanti pulang sekolah kalian mau tiktokan, silahkan tiktokan, nggak masalah. Tapi kalau pas pelajarannya Bu Guru mohon, kan sudah selesai dipakai HP-nya kan, silahkan dimasukkan ke tas dulu. Ayo, HP silahkan dimasukkan ke dalam tas atau ke dalam kolong dulu. Nanti lihat IG yuk. Sudah? Sudah, oke. Kelompok selanjutnya yang presentasi adalah kelompoknya Anggun. Silahkan maju. Anggun. Yuk Anggun, dipersilahkan. Mohon yang lainnya mulutnya ditutup, jangan main-main. Nanti Bu Guru tanya kalian nggak bisa jawab, baru tahu rasa. Saya akan mempresentasikan hasil percobaan tentang terjadinya proses fotosintesis. Saya dari kelompok Elang Bengkok. Nama Kelompoknya apa? Elang Bengkok, Bu. Oh, Elang Bengkok. Pasti Surya punya kerjaan. Ya. Nama anggota kelompok Anggun, Naira, Surya, Ayu. Alat dan bahan air, daun, dan wadah bening. Langkah pengerjaan: mengisi wadah dengan air, lalu petik daun yang segar dan direndam lalu ditaruh di bawah sinar matahari. Apa yang terjadi pada percobaanmu tersebut? Tidak terjadi perubahan pada percobaan yang telah dilakukan. Tulislah pendapatmu mengapa hal tersebut bisa terjadi. Daun kurang segar dan percobaan tidak ditaruh di bawah sinar matahari yang cukup. Oke. Ternyata kelompoknya Anggun hasil percobaannya itu katanya nggak ada gelembung-gelembungnya. Setelah dicari sama Anggun di Google, katanya penyebabnya itu adalah satu, daun yang Anggun pakai itu kurang segar. Coba kita lihat sekurang segar apa daunnya Anggun. Coba bawa ke depan. Oke, coba pinjam. Kelompok CN Block Bos. Oke. Ini ada daunnya kelompoknya Anggun dan ini daunnya kelompoknya Andika. Dari sini meskipun yang ini lebih besar, dia terlihat kurang segar karena satu ini sudah terkelopek. Habis itu kedua, warnanya. Coba lihat yang mana lebih pekat warna hijaunya, yang ini apa yang ini? Yang punya kelompoknya si Andika. Berarti kalau sudah warna daunnya seperti ini sudah mencerminkan daun ini masih sangat segar. Kalau ini sebenarnya dia sudah hampir-hampir mau layu. Lihat aja udah kekopek gini. Tadi siapa nih metik? Anggun. Loh, saya di sini dia ya ini Bu. Oh, sama aja kalian berdua artinya. Oke, nggak masalah. Hasil kalau kalian melakukan percobaan itu tidak semuanya harus berhasil kok. Harus ada yang tidak berhasil supaya kalian tahu bedanya
apa. Sudah? Oke. Sekarang silahkan kelompok-kelompoknya itu yang membawa air dan daun. Airnya dibuang, daunnya silahkan dibuang juga di tong sampah. Tempatnya silahkan dikembalikan ke Bu Guru. Satu aja yang bangun. Pelan-pelan tapi ya, pelan-pelan. Surya. Oke, silakan kembali ke tempat duduk kalian masing-masing. Silakan kembali ke tempat duduk kalian masing-masing. Sebelum pulang kita akan menjawab soal terlebih dahulu. Sudah? Halo? Hai. Oke. Terima kasih atas teriakannya, Andika. Oke, kira-kira apa yang kita pelajari hari ini? Fotosintesis. Proses fotosintesis itu perlunya apa aja? Prosesnya bukan cahaya matahari, air, karbon dioksida, klorofil. Oke. Lagi satu yang kayak stomata. Oke. Hasil dari proses fotosintesis ada dua, yaitu satu oksigen dan gula. Oksigen itu untuk manusia dan hewan. Zat gula itu untuk makan tumbuhan itu sendiri. Oke, berarti sudah. Sekarang kita akan menjawab soal. Sudah? Prisma, bantu dong. Oh ya, tunggu dulu, nanti dikumpulin. Kenapa tuh? Sudah, yang sudah dapat kertas, silahkan diisi nama, kelas. Hari ini hari Jumat. Hari ini hari Jumat. Hari ini tanggal 23. Ya, hari ini hari Jumat tanggal 23 kan? Bulan Juni. Jumat. Kemarin Kamis. Kan kalian pakai baju pramuka. Jawab jek megending. Terserah. Nama pendek boleh, nama panjang boleh, terserah. 23. Sudah selesai? Sudah selesai? Oke, karena waktunya mepet, itu kerjaan kalian yang meriksa adalah Bu Guru. Nanti habis itu Risma, mohon ambil kerjaan teman-temannya. Felin, mohon diambil kerja kelompoknya. Ya, hasil kerja kelompoknya. Risma ngambil yang hasil sendiri-sendiri. Mohon dirapikan ya. Situ lagi. Kalisa udah kumpul belum? Risma. Udah. Kasih.
Sudah? Kayaknya dari kalian sudah ada yang berencana untuk main kayaknya ya. Oke, tapi sebelum kalian main, kita harus selesaikan dulu pelajaran kita hari ini. Kalau nggak boleh setengah-setengah. Jangan siap-siap dulu, belum selesai jangan. Katanya udah mau pulang. Belum. Kan Bu Guru belum ngasih PR. Oke, sebelum Bu Guru ngasih kalian PR, kira-kira pelajaran kegiatan apa hari ini yang paling menyenangkan untuk kalian? Ambil daun, oke. Main air gitu ya? Nyanyi. Hah? Habis itu ada nggak kira-kira pelajaran yang kalian tidak suka hari ini? Hari ini menyenangkan? Oke, karena hari ini menyenangkan, besok kan hari Sabtu. Besok itu proyek kan? Oke, kita akan membuat ekobrik. Tahu ekobrik kan? Hah? Mau pergi kemana? Keluar angkasa? Iya, salah. Bilang aja izin sama Bu Guru selesai urusan. Ya. Hari Sabtu kita akan buat ekobrik. Hari Sabtu itu kan pelajarannya cuma proyek. Jadi kita akan buat ekobrik. Kemarin kan Bu Guru sudah kasih catatan yang harus kalian bawa. Jadi itu mohon dibawa besok hari Sabtu. Ini Bu Guru akan kasih kalian PR. PR-nya ini silakan dikumpulkan hari Rabu. Kan hari Rabu kita baru dapat IPAS. Nanti silakan dikumpulkan pada hari Rabu. Sudah? Anggun, kan kamu wakilnya kan? Kasihan Risma jalan aja kerjanya dari tadi. Bagiin satu-satu sama temennya. Oh ya, besok kalian masuk seperti biasa, pulangnya tapi lebih awal ya, jam berapa biasanya pulang? 9:30 kan? Ya. Jadi besok kalian pulangnya jam 9:30. Ingat bawa bahan-bahannya itu. Surya, ngapain tuh? Kok bisa hilang? Kan di sini aja. Ya, dikumpulnya hari Rabu ya. Ingat isi nama, nomor absen, sama kelas. Sudah? Oke, karena tadi kita mengawali kegiatan dengan berdoa, sekarang kita harus mengakhiri kegiatan juga dengan berdoa. Ayo Risma, silahkan dipimpin doanya. Teman-teman, mari kita berdoa dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Berdiri. Palanya. Para pesantri. Ulang, apaan? Ulang dari berdiri. Yuk. Berdiri. Para pesantri. Silakan istirahat.